semuanya, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas materi perbankan syariah mengenai akad al-istisna dengan pokok pembahasan yang pertama, pengertian akad al-istisna, yang kedua, jenis-jenis akad al-istisna, yang ketiga, dasar syariah akad al-istisna, dan keempat adalah ilustrasi kasus akad al-istisna. Just keep on watching! Al-istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu. Akad istisna adalah akad penjualan antara al-mustasni sebagai pembeli dan as-sahni sebagai produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad al-istisna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-masnu yaitu barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Nah, jadi dalam kontrak al-istisna ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Setelah itu melakukan pembayaran dengan jual beli dengan akad istisna dilakukan secara di muka atau dengan cara angsuran atau dengan cara ditangguhkan sampai jangka waktu yang akan datang. Beberapa aspek pembiayaan istisna. Yang pertama adalah tujuan penggunaannya. Pembiayaan istisna umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek, seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan saran jalan. Nah, pembiayaan ini adalah sesuai dengan pembiayaan investasi. Berikutnya adalah barang yang dipesan. Barang yang dibeli merupakan fixed asset seperti gedung, mesin, peralatan, alat transportasi, dan aset tetap lainnya. Spesifikasi barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada saat kontrak. Jadi, barang yang telah disepakati tidak boleh berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Barang pesanan harus diketahui secara jelas karakteristiknya, yang meliputi jenis barang, macam barang, kualitas barang, kuantitas barang, dan tempat barang yang akan dikirim. Selanjutnya, bank. Bank berhak menentukan supplier. Bila supplier ditunjuk nasabah, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya. Selanjutnya adalah nasabah. Nasabah ini cakap hukum untuk memiliki kemampuan untuk membayar. Selanjutnya adalah produsen atau supplier. Produsen adalah perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang membantu bank syariah dalam membuat barang sesuai dengan permintaan nasabah. Selanjutnya adalah harga. Pertama, harga jual ditetapkan di awal perjanjian. Tidak diturunkan atau dinaikkan karena adanya perubahan harga dan tenaga. Yang kedua, bila ada uang muka, maka uang muka akan mengurangi piutang istisna, sehingga akan mengurangi jumlah angsuran. Nah, selanjutnya adalah jangka waktu. Jangka waktu ini sesuai dengan kemampuan, seperti kemampuan nasabah dan polis masing-masing bank syariah. Selanjutnya, denda atas keterlambatan dapat dibebankan oleh bank syariah kepada nasabah, namun tidak dapat diakui sebagai pendapatan operasional. Jenis-jenis akad istina dibagi menjadi dua. Yang pertama, istina yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan mustahisni dan sani. Yang kedua, istina paralel adalah suatu bentuk akad istina antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kebutuhannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istina dengan pihak lain subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istina paralel, pertama antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada istina kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Jenis-jenis akad istina dibagi menjadi dua. Yang pertama, istina yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu
yang disepakati antara pemesan mustahisni dan sani. Yang kedua, istina paralel adalah suatu bentuk akad istina antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kebutuhannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istina dengan pihak lain subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istina paralel, pertama, antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada istina kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Ilustrasi kasus akad istisna, Wiroso menjelaskan bahwa sesuai dengan pengertian istisna, maka mekanisme pembayaran transaksi istisna yang disepakati dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pembayaran di muka secara keseluruhan. Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktivitas istisna yang dipesan pada pembelian akhir. Cara pembayaran seperti ini sama dengan pembayaran dalam transaksi salam. Yang kedua, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan. Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan aktivitas istisna. Yang ketiga, pembayaran setelah penyelesaian barang. Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada lembaga keuangan syariah setelah aktivitas istisna yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran istisna seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah. Ilustrasi pembiayaan dalam bank syariah. Pembiayaan istisna sering diaplikasikan dalam pembiayaan investasi, misalnya pembiayaan untuk pembangunan gedung pabrik, sekolah, atau pesanan untuk pembelian aset lainnya. Ilustrasi berikut ini akan memperjelas pemahaman tentang aplikasi pembiayaan istisna oleh bank syariah. PT Wikarya Sentosa merencanakan ekspansi perusahaan dengan membangun pabrik baru di Sidoarjo. Kebutuhan dana untuk pembangunan pabrik baru diperkirakan sebesar 10 juta. Oleh karena dana yang dimiliki oleh PT Wikarya Sentosa terbatas, maka PT Wikarya Sentosa mengajukan pembiayaan istisna kepada bank syariah sebesar 10 juta. Lahan yang disiapkan hingga pematangan tanah senilai 2 juta. Bahkan bank syariah sebagai penjual tidak dapat melakukan pembangunan gedung tersebut, sehingga memesan kepada kontraktor PT Abadi Makmur sebagai pelaksana pembangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan pembeli akhir tahun, yaitu PT Wikarya Sentosa. Dengan demikian, maka atas dasar permintaan pembelian dari PT Wikarya Sentosa, maka bank syariah memesan kepada PT Abadi Makmur untuk membangun gedung pabrik di Semarang. Dari kasus tersebut, maka secara terperinci dapat dihitung sebagai berikut. Harga pesanan bank syariah kepada PT Abadi Makmur 10 juta, harga jual bank kepada PT Wikarya Sentosa 15 juta, margin keuntungan pembiayaan istisna 5 juta. Pembayaran kembali oleh nasabah kepada bank dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Keuntungan 5 juta akan dinikmati oleh bank syariah untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada PT Abadi Makmur dapat dilakukan sekaligus di muka, sesuai dengan termin penyelesaian pembangunan atau pada saat pembangunan selesai. Dari kasus tersebut, maka umumnya bank syariah melakukan pembayaran atas pesanan istisna sesuai dengan termin penyelesaian pembangunan. Jadi, itu semua yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.